Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evelyn Septivana Kalista, NIM 19106060033. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang hasil tugas modul 5 saya, yaitu database. Pertama-tama, saya membuat database di dalam Microsoft Access. Di sini ada beberapa nama tabelnya, yaitu STT atau nomor surat dengan data tipe short text, tanggal dengan data tipe datetime, lalu ada juga pengirim, penerima, asal, tujuan, jenis barang yang menggunakan data tipe data short text. Nah, setelah itu saya save database Microsoft Access ini ke dalam project Visual Studio di Windows Application 16 atau program yang sedang saya buat. Lalu ini ada Windows Application 16 ke dalam file bin, lalu debug, lalu copy si database Microsoft Access yang tersebut, yaitu dengan nama file modul 5. Nah, setelah itu kita buat dulu, masukkan modulnya dulu, menghubungkan modulnya dulu, yaitu dengan project add module. Lalu nanti akan muncul tab seperti ini, yaitu tab modul. Lalu nanti kita bisa mengganti nama modul yang diinginkan. Saya di sini menggunakan modul 5. Nah, karena kita menggunakan koneksinya menggunakan OLEDB, maka kita import dulu sistemnya, yaitu dengan import sistem data OLEDB. Nah, setelah itu kita deklarasikan dengan public con as OLEDB connection. Di sini ada DA sebagai OLEDB data adapter, DS di sini sebagai dataset, COM sebagai OLEDB comment, dan DR sebagai OLEDB data reader. Lalu setelah itu kita mencoba untuk mengkoneksikan database si Microsoft Access dengan Visual Studio, yaitu pertama-tama dengan koneksi yang diprogramkan dengan new OLEDB connection. Providernya menggunakan Microsoft Access OLEDB 12.0, lalu data source-nya, cari datanya itu dengan nama modul 5, file nama yang telah kita pindah ke dalam debug tadi dengan format file accdb. Lalu kita program connection open atau membuka koneksi antara database dengan Visual Studio. Nah, apabila koneksi berhasil, nanti akan muncul message box database connection success atau database berhasil dikoneksikan. Apabila gagal, nanti akan muncul message box sesuai dengan sistem si OLEDB-nya tersebut, apa yang kurang, apa yang error gitu. Nah, seperti ini. Jika berhasil dikoneksikan, maka akan muncul tabel si database connection success. Oke, ini akan muncul formnya. Kita tutup dulu. Nah, setelah itu kita buat form di sini. Kita buat form di sini dengan menggunakan toolbox, yaitu label, ada juga text box, ada combo box, ada juga data type picker, ada button juga, dan juga ada data grid view atau bisa disingkat dengan DGV gitu, untuk mudahnya. Nah, setelah itu kita buat beberapa perintah terlebih dahulu atau beberapa panggilan. Yang pertama ada empty form atau kosongkan formnya. Jadi kalau ini dijalankan, maka formnya ini akan kosong, tidak akan, data yang dimasukkan itu akan dikosongkan. Ini seperti ini, textbox 1.text sama dengan petik 2 yang isinya tidak ada gitu. Dan semuanya seperti itu sama. Lalu setelah itu ada perintah juga non-active form atau formnya tidak aktif gitu, tidak bisa diisi dengan data, dengan menggunakan textbox 1.enable false. Artinya textbox 1 enable-nya ini salah gitu, artinya tidak bisa dijalankan. Nah, kebalikannya, untuk mengaktifkan ada perintah active form, yaitu textbox 1 enable true atau bisa diaktifkan, atau nanti bisa diisi dengan data formnya. Nah, yang terakhir adalah panggilan show data. Jadi panggilan show data ini difungsikan untuk menampilkan data pada data grid view, data si database Microsoft Access pada data grid view-nya itu. Dengan memanggil dulu connect DB atau connect database-nya. Lalu sini ada DA new OLEDB data adapter. Pilih dari tabel data pengiriman. Jadi Microsoft Access tadi kita pilih tabel yang bernama data pengiriman. Lalu connection. Ada DS new dataset, DA fill DS, data grid view 2, data search. Data search-nya yaitu dari si DS table sini. Data grid view 2 read only. Jadi nanti pada data grid view 2 akan menampilkan tabel data pengiriman, data tabel pengiriman.
Lalu selanjutnya pertama-tama kita coding dulu si formnya ini. Jadi kalau formnya ini diklik 2 kali, maka akan muncul seperti ini, form 1 load. Lalu kita coding dengan panggilan non-active form dan call show data. Jadi saat kita membuka form pertama kali, formnya ini tidak bisa diisi di text box-nya, di combo box-nya itu tidak bisa diisi. Lalu pada show data ini menampilkan si data pengiriman tadi pada data grid view yang sudah disiapkan. Lalu ada button 1 di sini adalah add atau tambahkan. Nah, untuk button 1 ini ada panggilan active form dan empty form. Active form di sini ini maksudnya formnya bisa diisi, formnya diaktifkan gitu. Setelah tadi masih nutup. Nah, dan isi formnya masih kosong. Sehingga kita bisa mengisi dengan data-data sesuai dengan keinginan. Ada juga button 2. Button 2 ini merupakan save atau simpan. Jika pada textbook 1 ini tidak ada isinya, textbook 2 tidak ada isinya, atau pada salah satu form itu tidak ada isinya, maka akan muncul message box data is incomplete. Tapi setelah semua textbox, combo box pada form itu terisi, maka bisa dijalankan. Tapi sebelumnya di sini ada perintah select dari program SQL, yaitu select dari tabel data pengiriman, di mana STT-nya ini nggak boleh sama. Jadi kalau kita memasukkan nomor STT yang sama, maka akan terbaca message box di STT number has been occupied, atau STT namanya sudah dipakai gitu. Nah, apabila tidak sama, maka bisa dijalankan connect DB-nya. Ada save as string di sini, program SQL-nya yaitu insert into data pengiriman atau memasukkan data pada form ke tabel data pengiriman. Di sini juga ada com execute query atau digunakan untuk proses penginputan atau penghapusan dan lain-lain. Di sini setelah kita berhasil menginputkan data, ada data save successfully atau data berhasil diinputkan atau berhasil di-save. Sini setelah berhasil di-save, maka formnya akan nonaktif dan kosong datanya. Lalu show data ini akan memunculkan data yang tadi kita inputkan di form, lalu akan muncul di dalam data grid view. Nah, selanjutnya kita melakukan coding pada data grid view dengan mengklik 2 kali data grid view. Nanti akan muncul program seperti ini. Nah, di sini maksudnya on error resume next adalah program akan terus berlanjut meskipun ada error di tengah-tengah gitu. Lalu ada textbook1.text, data grid view 2, rows ini. Artinya jika kita memilih baris pertama pada data grid view 2, nanti pada textbook 1 akan muncul data yang ada pada baris pertama tersebut gitu. Dengan misalnya textbook 1 kan STT nih. Nah, STT kan ada di tabel nomor 1. Tabel nomor 1 di sini merupakan sales ke 0 gitu. Jadi ya sales ke 0. Misal seperti ini. Nah, data time picker itu data grid view row 1. Jika kita memilih rows pertama, maka di sini akan muncul data tanggal pada rows pertama. Nah, karena ini ada di tabel kedua, artinya sales ke 1, maka di sini data time picker-nya ada di sales ke 1 dan seterusnya. Lalu ada call active form. Jadi saat kita mengklik data grid view, maka formnya akan aktif gitu. Tetapi ada satu textbox yang tidak bisa ada satu textbox yang tidak aktif, yaitu pada textbook pertama. Artinya jika sudah menginput data, maka si STT-nya itu tidak bisa diganti-ganti gitu, hanya bisa di-delete. Yang ketiga ada button ketiga, yaitu edit. Edit di sini sama seperti tadi, jika kita belum ada data yang terisi, maka akan menunjukkan message data is incomplete atau data kurang lengkap. Lalu, tapi jika sudah lengkap, maka akan dijalankan dengan update data pengiriman, save pengirim, dan lain-lain seperti tersebut, atau dengan program SQL update. Lalu, jika berhasil diupdatekan, akan muncul data update successfully atau data berhasil diupdatekan. Panggilannya setelah itu sama seperti tadi, yaitu form akan nonaktif, akan kosong, dan data update akan muncul di data grid view. Nah, button keempat itu adalah cancel. Cancel ini artinya jika kita sudah terlanjur mengisi data pada form dan misalnya kita salah, itu bisa di cancel. Jadi nanti datanya langsung kehapus dan formnya nanti langsung akan nonaktif gitu. Yang kelima ada button untuk delete. Nah, apabila kita pada textbox satunya ini belum keisi, terus kita klik delete, maka akan muncul there's no data can be delete atau tidak ada data yang bisa dihapuskan. Nah, apabila apabila di textbook 1 sudah ada data yang bisa dihapuskan, maka message box-nya akan menampilkan apakah kamu ingin delete gitu. Nanti pilihannya yes, no. Jadi kalau pilih yes, nanti akan datanya akan ada SQL program di sini yaitu delete atau menghapuskan data yang ada pada tabel data pengiriman. Lalu akan muncul data delete successfully dan call seperti tadi sama. Tapi apabila klik no, nanti akan muncul non-active form atau empty
non-active form dan empty form, artinya tidak terjadi proses delete gitu. Lalu ada button ke-6 yaitu close atau exit. Jadi nanti kalau pencet close atau exit, datanya akan formnya akan tertutup. Nah, setelah itu bisa langsung kita coba. Nah, ini adalah form yang sudah kita buat. Lalu misalnya kita coba ini kan masih nonaktif. Kita hidupkan dulu dengan klik add. Lalu kita masukkan 1813 atau 4 digit nomor, pengirim Ica, penerima Ina, tanggalnya terserah, asalnya misalnya dari Solo ke tujuan Samarinda. Nah, apabila ada satu yang tidak keisi, jika kita klik save, akan muncul data is incomplete. Sama halnya dengan klik edit, maka data is incomplete gitu. Tapi saat STT-nya ini, misalnya kita juga memasukkan STT yang nomornya sama, 101, pengirimnya Ina, Ica, asalnya dari Yogyakarta, mau ke Samarinda barangnya, jenis barangnya sepeda motor. Maka jika kita seperti ini, jika di save maka akan muncul the STT number has been occupied, atau STT-nya sudah dipakai nih, jadi nggak bisa dipakai lagi. Kita mesti pakai STT yang lain. Mau STT yang lain. Nah, Ica. Nah, jika kita klik save, nah data save successfully dan akan muncul pada di sini, berhasil di save kan. Nah, selanjutnya apabila kita ingin mengedit data, kita bisa memilih baris mana yang akan kita edit. Jika misalnya ini kehapus, maka edit datanya is incomplete gitu. Tapi kalau misalnya ini Ina misalnya kita ganti jadi Rahmawati, ini ke Busri, edit data update successfully, maka di sini langsung terganti Rahmawati dan Busri. Lalu jika ingin mendelete, kita bisa langsung pilih misalnya jika belum ada data di sini di textbook 1. Jika kita delete, maka akan muncul there's no data kan di delete. Belum ada data yang dipilih gitu. Jadi tidak bisa dihapus. Nah, kalau kita klik ini satu, lalu kita klik delete, bisa pilih yes atau no. Jika no, tidak akan terjadi apa-apa. Tapi jika kita klik yes, maka data kedua di sini 1151 akan terhapus gitu. Nah, yang terakhir untuk keluar, untuk membuktikan apakah data ini sudah terhubung atau belum, kita bisa menambahkan satu data lagi. Iko Marwah, asalnya dari Solo, tujuannya ke Balikpapan, jenis barangnya mobil. Kita save, data successfully. Lalu kita lihat di modulnya tadi kan ada 2 data nih, apakah bakal nambah jadi 3? Nah, ternyata data berhasil ditambah jadi 3. Berhasil artinya database sudah berhasil dikoneksikan. Nah, apabila sudah selesai, kita bisa klik X. Untuk keluar. Udah. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.